Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali. Jujur-jujuran aja nih di awal. Siapa di sini yang punya cita-cita FIRE atau Financial Independence, retire early? Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah menjalani pensiun dini di usia 40-an atau 50-an? Pertama, selamat. Itu pencapaian luar biasa. Tapi, ada satu hal yang sering bikin kita bangun tengah malam dengan keringat dingin. Pertanyaannya simpel, duit gue cukup gak ya sampai umur 80 atau 90 nanti? Pensiun dini itu beda banget sama pensiun reguler di usia 60. Kalau pensiun di usia 60, mungkin kita perlu dana untuk 20 tahun ke depan. Tapi kalau kamu pensiun di usia 40, uang kamu harus bertahan selama 40 sampai 50 tahun. Itu setengah abad, loh. Di video kali ini, kita nggak akan bahas cara cari duitnya. Kita akan deep dive, bahas tuntas gimana caranya mengelola uang yang sudah ada, supaya napas, dompet kamu sama panjangnya dengan napas kehidupan kamu. Siapkan kopi, siapkan catatan, karena 30 menit ke depan bisa menyelamatkan masa tua kamu. Yuk, kita mulai. Mindset shift, akumulasi versus dekumulasi. Oke, poin pertama. Ini yang paling sering salah kaprah. Banyak orang jago banget dalam fase akumulasi, mengumpulkan harta, tapi gagal pas masuk fase dekumulasi, mencairkan harta. Ibaratnya nih, selama 20 tahun kamu jago banget nanam pohon buah. Kamu siram, kamu pupuk. Tapi pas pensiun, tantangannya berubah. Gimana caranya kamu makan buahnya, tanpa menebang pohonnya? Karena kalau pohonnya ditebang, ya tahun depan gak makan. Masalah terbesar pensiunan dini di usia produktif adalah inflasi gaya hidup versus inflasi harga barang. Di usia 40-50, fisik kita masih kuat. Kita masih pengen traveling, masih pengen jajan enak, mungkin masih bantu biaya kuliah anak. Pengeluaran kita masih tinggi-tingginya, sementara pemasukan aktif sudah nol. Jadi, mindset yang harus diubah adalah, dana pensiun bukan tabungan diam, tapi mesin yang harus tetap bekerja. Jangan pernah berpikir untuk menaruh 100% uang pensiun kamu di deposito atau di bawah bantal. Kenapa? Karena musuh kita bukan cuma pasar saham yang anjlok, tapi silent killer bernama inflasi. Kalau uangmu cuma diam, nilainya akan tergerus. Jadi, walaupun sudah pensiun, portofolio investasi kita harus tetap tumbuh. The Bucket Strategi, atau strategi ember. Nah, ini dia dagingnya video kita hari ini. Gimana cara teknis mengaturnya? Saya sangat menyarankan metode yang disebut The Bucket Strategi atau strategi ember. Konsepnya sederhana, kita bagi kekayaan kita ke dalam 3 ember berdasarkan waktu penggunaannya. Ember 1, jangka pendek, the safety net. Ember pertama adalah uang tunai setara kas. Isinya adalah biaya hidup kamu untuk 1-3 tahun ke depan. Instrumennya? Tabungan bank, deposito, atau reksadana pasar uang. Tujuannya bukan cari untung, tapi likuiditas dan ketenangan hati. Kenapa harus 1-3 tahun? Supaya kalau tiba-tiba krisis ekonomi, IHSG anjlok, atau kripto hancur, kamu nggak panik. Kamu nggak perlu jual saham kamu di harga murah karena kamu punya stok uang makan di ember 1 ini. Aman, kan? Ember 2, jangka menengah, the income generator. Lanjut ke ember kedua. Ini untuk biaya hidup tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Isinya apa? Instrumen yang menghasilkan pendapatan tetap tapi risikonya moderat. Contoh, obligasi negara, SBN ORI, obligasi korporasi rating tinggi, atau saham blue chip yang rajin bagi dividen. Tugas ember 2 ini adalah mengisi ulang ember 1 kalau sudah mulai kosong. Jadi, ini jembatannya. Ember 3, jangka panjang, the growth engine. Terakhir, ember ketiga. Ini untuk kebutuhan tahun ke-11 sampai kiamat. Maksudnya sampai akhir hayat. Isinya? Instrumen agresif. Saham, reksadana saham, properti, atau mungkin sedikit aset kripto, kalau kamu paham. Inilah mesin pertumbuhan kita. Karena waktunya masih 10 tahun lagi baru dipakai, kita nggak peduli kalau hari ini harganya turun 20%. Biarin aja.
Tugas Ember 3 adalah melawan inflasi jangka panjang supaya daya beli kita nggak turun. Visual, menunjukkan alur air. Air dari Ember 3 dituang ke Ember 2, Ember 2 dituang ke Ember 1. Host, jadi cara kerjanya, kamu belanja harian ambil dari Ember 1. Setahun sekali, kamu cek portofolio. Kalau saham di Ember 3 lagi untung gede, kamu jual sebagian keuntungannya. Harvesting, pindahin ke Ember 2, lalu Ember 2 isi lagi Ember 1. Sirkulasi ini yang bikin dana pensiun kamu awet. Aturan penarikan, the 4% rule penyesuaiannya. Oke, strateginya udah paham. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak uang yang boleh saya ambil tiap bulan? Dunia keuangan mengenal istilah the 4% rule. Teorinya, kalau kamu punya dana 1 miliar, kamu aman mengambil 4% di tahun pertama, 40 juta rupiah, dan tahun-tahun berikutnya menyesuaikan inflasi. Katanya, uangnya gak bakal habis selama 30 tahun. Tapi, tunggu dulu. Aturan 4% ini dibuat untuk pensiunan usia 60-65 tahun. Buat kamu yang pensiun dini di usia 40, aturan 4% ini terlalu berisiko. Saran saya untuk pensiunan dini Indonesia, gunakan angka 3% sampai 3,5%. Kenapa lebih kecil? Karena durasi hidup kita masih panjang. Dan gunakanlah prinsip penarikan dinamis. Artinya gini, kalau pasar lagi bagus, bolehlah ambil 3,5% buat liburan. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, kencangkan ikat pinggang, ambil 2,5% atau 3% saja. Fleksibilitas gaya hidup adalah kunci sukses pensiun dini. Risiko terbesar BPJS. Sebelum kita tutup, saya harus ingatkan satu risiko terbesar yang bisa membakar habis semua Ember 1, 2, dan 3 dalam sekejap. Apa itu? Biaya kesehatan. Di usia produktif mungkin kita jarang sakit. Tapi ingat, kita menua. Banyak pensiunan dini bangkrut bukan karena salah investasi saham, tapi karena catastrophic illness, penyakit kritis. Pastikan, dan ini wajib, kamu punya BPJS Kesehatan yang aktif. Itu fondasi dasar. Jika ada dana lebih, asuransi kesehatan swasta murni, bukan unit link, sangat disarankan untuk kenyamanan. Jangan sampai Ember 3 yang harusnya buat makan 20 tahun lagi, terpaksa dijual paksa buat bayar rumah sakit. Penutup dan kesimpulan. Teman-teman, mengelola dana pensiun dini itu seni menyeimbangkan antara menikmati hari ini dan mengamankan masa depan. Jangan terlalu pelit sama diri sendiri sampai lupa menikmati hasil kerja keras kalian, tapi juga jangan terlalu boros sampai membahayakan masa tua. Ingat 3 poin utama hari ini. 1. Ubah mindset dari menabung menjadi mengelola pertumbuhan atau investasi yang berjalan terus. 2. Pakai strategi Ember, yaitu tunai, pendapatan tetap, saham, untuk manajemen risiko. 3. Jaga withdrawal rate di angka aman, atau sekitar 3%, dan lindungi diri dengan asuransi kesehatan. Pensiun dini bukan akhir dari produktivitas, tapi awal dari kebebasan memilih apa yang ingin kita kerjakan. Semoga dana kalian awet, dan hidup kalian tenang. Kalau kalian ada strategi lain atau pengalaman pribadi mengelola dana pensiun, tolong share di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam finansial.